حي على الفلاح. Saya akan sebutkan beberapa perdebatan Abu Hanifah yang menunjukkan kecerdasan Abi Hanifah. Pertama, debat Abu Hanifah dengan orang-orang mulhidin. Orang-orang mulhidin itu orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Dia anggap matahari, bulan, bintang, bumi semua tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memelihara, tercipta begitu saja, tiba-tiba ada saja. Dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan. Manusia hidup dan mati itu soal waktu saja. Lah akhirnya Abu Hanifah pun berjanji untuk berjumpa. Jadi dia diajak debat oleh seorang mulhid, mungkin bahasa kitanya orang ateis, untuk berjumpa di Irak, di dekat Sungai Efrat. Jadi dijanjikan di Irak, di dekat Sungai Efrat, harus menyeberangi sungai itu. Maka akhirnya kemudian berkumpullah manusia, karena mereka tahu siapa Abi Hanifah, ulama besar, ingin menyaksikan perdebatan yang spektakuler antara Abu Hanifah dengan seorang ateis. Maka ditentukan waktunya. Rupanya orang ateis ini sudah datang duluan ke tempat itu yang disaksikan manusia banyak. Ketika kemudian pada waktu Abi Hanifah harusnya datang, rupanya Abu Hanifah tidak datang. Umpamanya waktunya pagi jam 8, ditunggu sampai zuhur gak datang-datang Abu Hanifah. Maka dengan sombongnya seorang mulhidin ini mengatakan, innahu khaf, sesungguhnya Abu Hanifah takut sama saya, katanya. Sambil bangganya dia mengatakan, sesungguhnya Abu Hanifah takut dengan saya. Ketika kemudian lama-lama manusia kesal karena kelamaan nunggu, Abu Hanifah datang-datang, hampir saja orang-orang itu pergi. Tiba-tiba dari kejauhan Abu Hanifah datang. Maka orang-orang pun merapat kembali dan ingin menyaksikan perdebatan itu. Kata Abu Hanifah, samihuni ya fulan, maafkan aku hai fulan atas keterlambatanku, karena aku harus menyeberang sungai masalahnya, dan ada kejadian yang luar biasa yang menjadikan aku terlambat. Maka kemudian seorang ateis mengatakan, kadzabta, dusta kamu, pasti kamu takut. Harusnya kau seorang imamul muslimin, imamnya kaum muslimin, amanah dong, datang jam 8, jangan pula datang jam 3. Akhirnya kata Abu Hanifah, bukan begitu. Masalahnya tadi ketika saya hendak nyeberang sungai, saya nunggu perahu nggak datang-datang. Tiba-tiba pohon di samping saya itu kena petir. Kemudian pohon itu tumbang menjadi 2, kemudian jatuh ke sungai. Tiba-tiba ada pohon lain tumbang juga, jatuh ke sungai. Kemudian banyak pohon yang jatuh ke sungai. Tiba-tiba kemudian pohon yang di sungai itu terbelah-belah sendiri, kemudian membentuk perahu sendiri, kemudian memaku sendiri. Akhirnya jadilah perahu secara tiba-tiba. Nggak ada yang buat perahu, tahu jadi perahu. Maka aku pun naik ke perahu itu, kemudian perahu itu jalan sendiri sampai akhirnya menyeberangi sungai. Kata orang ateis ini, kau gila ya Abu Hanifah, katanya. Mana ada perahu tercipta sendiri, pohon tumbang sendiri, terserut sendiri, terpotong-potong sendiri, terangkai sendiri, akhirnya jadi perahu. Kadzabta, dusta kau ya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah. Dari sini sebenarnya orang ateis sudah kalah debat. Kalau seandainya perahu yang kecil, tidak mungkin ujung-ujung ada, pasti ada yang merangkai.
Pasti pohonnya ada yang nebang, ada yang menyerut, ada yang memotong, ada yang merangkai perahu, ada yang memaku, baru jadi perahunya. Perahu saja tidak mungkin jadi sendiri kecuali ada yang membuat. Bagaimana alam semesta ini? Masa bumi ujug-ujug ada, kemudian bintang ujug-ujug ada gitu? Enggak mungkin. Dari sini sebenarnya orang ateis sudah kalah debat, karena dia yang mengatakan Abu Hanifah pendusta, padahal dia yang pendusta. Ya, ini perdebatan pertama yang dilakukan Abu Hanifah dengan seorang ateis.